Selamat sore kawan-kawanku semua. Kali ini saya akan berbagi perihal namanya pre-purchase survey ya, atau pemeriksaan kapal karena kapal tersebut diminta oleh pemilik kapal untuk diperiksa dan oleh calon pembeli kapal untuk diperiksa. Itu namanya pre-purchase survey. Tetapi lazimnya pre-purchase survey dominan itu diminta oleh para calon pembeli kapal. Ya, pre-purchase survey atau disingkat PPS itu namanya. Biasanya pre-purchase survey itu adalah calon pembeli kapal akan melakukan satu hal yang namanya proses akuisisi. Katakan untuk mengakuisisi tugboat atau tongkang atau dua-duanya satu set namanya tug and barge untuk dilakukan proses pengambilan keputusan oleh pihak calon pembeli kapal. Tujuan daripada PPS atau pre-purchase survey ini yaitu untuk mengetahui apakah kondisi kapal secara komprehensif, kondisi teknisnya, kondisi konstruksinya, deknya, lambungnya, sekat-sekatnya, semua gading-gadingnya, strukturnya, pokoknya seluruh struktur yang ada di kapal itu akan diperiksa oleh seorang marine hull surveyor. Kalau engine-nya, tugboat-nya katakan itu oleh marine engineer ya, marine engineer yang akan memeriksa itu. Sistem-sistem permesinannya akan diperiksa, termasuk dokumen-dokumen legal, sertifikat kelasnya, sertifikat dari pemerintah ya, statutory sertifikat, agar pemilik kapal, calon pembeli kapal itu bisa mengambil keputusan, meminimalkan adanya risiko kerugian baik itu finansial maupun kerugian operasional di kemudian hari. Biasanya pre-purchase survey itu dilayangkan oleh calon pembeli kapal kepada penyedia jasa survei atau konsultan ya. Karena pemilik kapal ini, calon pembeli kapal ini biasanya memberikan order kepada jasa konsultan atau jasa provide yang memprovide laporan survei, biasanya diawaki oleh surveyor-surveyor yang profesional. Karena ini biasanya karena permintaan daripada calon pembeli kapal, maka pre-purchase survey ini diharapkan hasilnya itu adalah independen. Jadi memberikan opini. Jadi ada pihak calon penjual dan calon pembeli melihat suatu objek, namanya objek kapal ya, katakan tongkang dan tugboat atau kapal jenis yang lainnya. Laporan ini dikategorikan sebagai laporan independen dan tentunya dilakukan oleh surveyor yang memang profesional ya, untuk pengambilan keputusan ya, itu untuk pemilihan keputusan daripada calon pembeli kapal. Kadang-kadang calon-calon pembeli kapal ini dan pemilik kapal yang akan dibeli itu biasanya kapalnya itu kadang-kadang sandar, kadang-kadang di tengah laut, jadi anchor di tengah laut ya. Dan kadang-kadang seorang pre-purchase surveyor itu mengusulkan kepada calon pembeli kapal untuk dilakukan namanya uji operasional, namanya uji sea trial, uji mesinnya bagaimana, listriknya bagaimana, alat-alat navigasinya, dan juga memverifikasi dokumen-dokumen legal, sertifikat dan statutory. Mungkin juga mengecek riwayat daripada pemeriksaan perawatan kapal itu. Nah, laporan-laporan daripada pre-purchase survey ini biasanya sangat sempurna, sangat
ya mendekati sempurna, mendekati realnya di lapangan, yaitu terkait dengan dokumen-dokumen visual, biasanya disertai foto-foto atau mungkin dilengkapi dengan video, bisa juga dengan analisa-analisa teknis, konstruksinya bagaimana, mesinnya bagaimana, mesin batu bagaimana, analisa teknisnya, sehingga bisa memberikan gambaran ya, bisa memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi satu kapal. Kalau dibeli bagaimana potensi-potensi risikonya, dan mungkin juga di dalam laporan daripada pre-purchase survey ini ada namanya rekomendasi terkait dengan after pembelian apa saja yang harus dilakukan oleh seorang calon pembeli kapal. Sehingga ya dengan dilakukannya pre-purchase survey atau PPS ini diharapkan bahwa PPS atau peran daripada pre-purchase survey ini sebagai alat bantu pengambil keputusan ya, alat bantu pengambil keputusan yang tidak ngambang tetapi yang objektif, karena calon pembeli kapal ini harus objektif. Katakan membeli kapal jenis A, jenis B, jenis C, jenis tugboat, jenis tongkang yang mau dibeli itu harus adalah secara objektif. Demikian kira-kira sharing tentang pre-purchase survey.